Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Roziatus Soliha, NIM 1908 1030 1145. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing pertama menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian pada produk. Activity based costing merupakan proses dua tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya dan aktivitas, kemudian pada produk. Asumsi yang mendasari adalah aktivitas menggunakan sumber daya dan produk yang kemudian dilanjutkan menggunakan aktivitas. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2009, sistem activity based costing menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, atau menekankan pada hubungan sebab akibat, sedangkan sistem biaya tradisional cenderung intensif lokasi atau sangat mengabaikan hubungan sebab akibat. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2003, activity based costing adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi personil dalam melakukan pengurangan biaya yang dilakukan dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. Slide selanjutnya yaitu identifikasi aktivitas dan atributnya. Di situ ada kamus aktivitas dan atribut aktivitas. Pengidentifikasian aktivitas itu sendiri biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area kerja fungsional atau departemen. Serangkaian pertanyaan utama diajukan dan jawabannya akan menyediakan banyak data yang diperlukan untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Data yang dihasilkan dari wawancara inilah yang digunakan untuk menyiapkan kamus aktivitas. Di slide itu, kamus aktivitas artinya daftar aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut aktivitas yang penting. Kamus aktivitas menyebutkan aktivitas biasanya itu menggunakan kata kerja, tindakan, dan objek yang menerima tindakan, mendeskripsikan tugas-tugas yang menyebabkan aktivitas, mengklarifikasikan aktivitas sebagai aktivitas primer atau sekunder, mendaftarkan pengguna atau objek biaya, dan mengidentifikasi ukuran output aktivitas atau penggerak aktivitas. Yang kedua itu atribut aktivitas, artinya informasi keuangan dan non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual. Atribut aktivitas ini biasanya digunakan bergantung pada tujuannya. Contoh, atribut aktivitas yang berhubungan dengan tujuan perhitungan biaya meliputi berbagai sumber daya yang digunakan, misalnya jumlah atau persentase waktu yang dihasilkan oleh pekerja untuk suatu aktivitas, objek biaya yang menggunakan output aktivitas atau alasan untuk melakukan aktivitas, kemudian urutan dari output aktivitas atau penggerak aktivitas, dan nama aktivitas. Di sini ada rangkaian pertanyaan utama. Rangkaian pertanyaan utama ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan saat wawancara untuk mengidentifikasi aktivitas dan atribut aktivitas yang diperlukan untuk tujuan perhitungan biaya. Daftar pertanyaan ini tidak harus mencakup semua hal, tetapi disajikan untuk menggambarkan sifat dari proses pengumpulan informasi. Pertanyaan pertama, berapa banyak karyawan dalam departemen Anda? Ini pertanyaan untuk departemen atau aktivitas yang menggunakan tenaga kerja. Yang kedua, gambarkanlah apa yang mereka lakukan. Jadi, aktivitas adalah orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang ketiga, apakah pelanggan di luar departemen Anda menggunakan peralatan? Di sini aktivitas itu dianggap juga berupa peralatan
yang melakukan kegiatan untuk orang lain. Yang keempat, sumber daya apakah yang digunakan setiap aktivitas, peralatan, bahan, dan atau energi. Jadi aktivitas itu juga menggunakan sumber daya sebagai tambahan dari tenaga kerja. Yang kelima, apakah output dari setiap aktivitas? Jadi pertanyaan ini membantu mengidentifikasi penggerak aktivitas. Yang keenam, siapakah atau apakah yang menggunakan output tersebut? Nah, pertanyaan yang mengidentifikasi objek biaya seperti produk, aktivitas lain, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, berapa banyak waktu yang dihabiskan pekerja untuk setiap aktivitas dan peralatan? Informasi yang didapatkan dari pertanyaan ini dibutuhkan untuk membebankan biaya tenaga kerja dan peralatan pada aktivitas. Pada slide ini terdapat tabel pembebanan biaya pada aktivitas. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan pada setiap aktivitas merupakan dasar untuk pembebanan biaya tenaga kerja pada aktivitas. Nah, di situ jika waktunya 100%, maka tugas kerja adalah sepenuhnya pada aktivitas dan metode pembebanan adalah penelusuran secara langsung. Sedangkan jika sumber daya dibagi oleh beberapa aktivitas, seperti pada tabel sumber daya administrasi, maka pembebanan dilakukan melalui penelusuran penggerak yang disebut penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya sendiri adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. Nah, setelah penggerak sumber daya ini diidentifikasi, barulah biaya sumber daya dapat dibebankan pada aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Imro'atin Fadila dengan NIM 1908 1030 1139. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas 2 poin terakhir dari bab ini, yaitu pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain dan mengurangi ukuran dan kerumitan dari sistem activity based costing. Untuk lebih jelasnya, mari simak videonya. Oke, saya akan membahas pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Nah, di sini ada disediakan tabel berupa biaya aktivitas tahap pertama. Ada mengawasi karyawan sebesar 75.000, memproses transaksi 100.000, menyiapkan laporan 79.500, menjawab pertanyaan 69.900, dan menyediakan ATM sebesar 250.000. Nah, pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain ini ada pada tahap selanjutnya. Biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan outputnya. Sebagai contoh itu, mengawasi karyawan adalah aktivitas sekunder. Dari mana kita tahu kalau mengawasi karyawan ini merupakan aktivitas sekunder? Yaitu dapat dilihat dari contoh kamus aktivitas divisi kartu kredit Springbank. Lah, di situ terdapat mengawasi karyawan, jenis aktivitasnya aktivitas sekunder, sedangkan yang lain seperti memproses transaksi, menyiapkan laporan, menjawab telepon, dan menyediakan ATM merupakan aktivitas primer. Ukuran output adalah jumlah waktu karyawan yang digunakan setiap aktivitas berdasarkan matriks distribusi kerja yang telah disiapkan. Dapat diketahui bahwa 3 aktivitas departemen, yaitu aktivitas primer menggunakan tenaga kerja staf administrasi dalam proporsi 40%, 30%, dan 30%. Nah, itu dapat dilihat dari tabel pembebanan aktivitas ini bahwa memproses transaksi sebesar 40%, menyiapkan laporan sebesar 30%, menjawab pertanyaan sebesar 30%. Oleh sebab itu, biaya aktivitas
pengawasan akan dibebankan pada setiap aktivitas primer dengan menggunakan rasio ini yang sekarang berfungsi sebagai penggerak aktivitas. Nah, pada tabel yang kedua ini merupakan biaya aktivitas tahap lanjutan. Di situ tertera memproses transaksi sebesar 130.000. Nah, dari mana 130.000 ini? 130.000 ini didapatkan dari 100.000 ditambah 0,4 kali 75.000. 0,4 ini dari mana? Dari pembebanan biaya aktivitas tadi sebesar 40%. Jika didesimalkan akan menjadi 0,4 dan 75.000 ini dari mengawasi karyawan tadi kan sebesar 75.000. Jadinya penghitungannya 100.000 ditambah 0,4 kali 75.000. Itu akan menghasilkan 130.000. Dan untuk menyiapkan laporan, menjawab telepon, itu juga sama perhitungannya. Sedangkan menyediakan ATM tetap 250.000. Oke, next ada pembebanan biaya produk. Untuk pembebanan biaya, jumlah dari setiap aktivitas yang digunakan setiap produk juga perlu diketahui. Dalam memenuhi tujuan ini akan diasumsikan bahwa kapasitas praktis aktivitas sebanding dengan jumlah penggunaan aktivitas oleh semua produk. Pada contoh kartu kredit, ini terdapat data aktual. Di sini ada 3 jenis kartu. Ada kartu klasik, kartu emas, kartu platinum. Dari data di atas, kita bisa menghitung tarif aktivitas, yaitu dengan cara biaya aktivitas pada tahap lanjutan dibagi dengan jumlah biaya pada data aktual tersebut, yaitu dari kartu platinum, kartu klasik, dan kartu emas. Contohnya seperti pada perhitungan memproses transaksi. Tadi kan biaya aktivitasnya pada tahap lanjutan sebesar 130.000 dibagi dengan jumlah dari kartu klasik, kartu platinum, sama kartu emasnya sebesar 1 juta. Hasilnya 0,13 per transaksi. Untuk menghitung yang menyiapkan laporan sama seperti itu. Jadi 102.000 dibagi 120.000 dan hasilnya 0,85 per laporan. Sama juga dengan yang menjawab pertanyaan 92.400 dibagi 30.000 sama dengan 3,08 per panggilan masuk. Untuk yang menyediakan ATM 250.000 dibagi 200.000 sama dengan 1,25 per transaksi. Dengan menggunakan tarif yang tadi 0,13, 0,85, 3,08, 1,25 itu kita bisa mengetahui pembebanan biaya pada tahap akhirnya. Seperti pada tabel berikut ini, memproses data itu 0,13 kali 600.000 itu pada kartu klasik. Selanjutnya untuk 0,13 kali 300.000 itu kartu emas, dan yang 0,13 kali 100.000 itu pada kartu platinum. Sama seperti yang lainnya, nanti perhitungannya juga sama sesuai dengan tarifnya. Kalau menyiapkan laporan tadi kan tarifnya 0,85. Jadi setiap kartu itu dikalikan 0,85. Yang menjawab pertanyaan tadi 3,08. Jadi setiap kartunya juga dikalikan 3,08. Dan menyediakan ATM tadi ketemunya tarifnya 1,25. Jadi setiap kartunya, kartu klasik, kartu platinum, kartu emas itu dikalikan dengan 1,25. Nah, untuk mencari biaya per unitnya, itu dari jumlah biaya dibagi unitnya. Misal, kalau kartu klasik tadi dijumlahkan semua, kan ketemunya 178.550. Dan unitnya tadi 5.000. Jadi, 178.550 dibagi 5.000, hasilnya 35,71. Lah, itu biaya per unit dari kartu klasik tersebut. Dan untuk kartu emas juga sama. Jumlah dari kartu emasnya tadi, jumlah biayanya berapa? Misal 110, 310, itu dibagi dengan
unitnya 3.000. Jadi ketemunya nanti 36,77. Kartu platinum juga sama, 60.540 dibagi 2.000, ketemunya 30,27. Jadi biaya per unitnya untuk kartu klasiknya 35,71, untuk kartu emasnya 36,77, dan untuk kartu platinumnya 30,27. Oke, yang selanjutnya ada perincian klasifikasi aktivitas. Di sini ada 4 perincian klasifikasi aktivitas. Yang pertama ada aktivitas tingkat unit, yang kedua aktivitas tingkat batch, yang ketiga ada aktivitas tingkat produk, dan yang keempat ada aktivitas tingkat fasilitas. Pada aktivitas tingkat unit ini, aktivitas yang dilakukan itu setiap kali sebuah unit itu diproduksi. Sebagai contoh itu permesinan dan perakitan. Permesinan dan perakitan ini adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali sebuah unit itu diproduksi. Terus ada aktivitas tingkat batch. Aktivitas tingkat batch ini adalah aktivitas yang dilakukan suatu batch produk yang diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch, tetapi tetap terhadap jumlah unit di setiap batch-nya. Penyetelan, pemeriksaan, kecuali jika setiap unit diperiksa, terus penjadwalan produksi dan penanganan bahan adalah contoh-contoh dari aktivitas tingkat batch. Yang ketiga ada aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat produk ini dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Jadi aktivitas ini menggunakan input yang mengembangkan produk atau memungkinkan produk diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dan biayanya cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Jadi ketika jenis produk yang berbeda itu meningkat, maka aktivitas dan biayanya ini cenderung akan meningkat juga. Contohnya itu ada perubahan teknik, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, rekayasa teknik, produk, dan pengiriman. Yang terakhir ada aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas tingkat fasilitas ini merupakan aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas fasilitas ini bermanfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak bermanfaat bagi setiap produk secara spesifik. Contohnya itu seperti manajemen pabrik, tata letak, dukungan untuk program masyarakat, keamanan, pajak properti, dan penyusutan pabrik. Tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produk ini mengandung aktivitas yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya ada mengurangi ukuran dan kerumitan dari sistem activity based costing. Di sini ada mengurangi jumlah tarif dengan menggunakan rasio konsumsi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengumpulkan semua aktivitas yang memiliki rasio konsumsi yang sama dalam satu kelompok biaya, atau biasa disebut dengan cost pool. Yang kedua, dengan cara mengurangi jumlah tarif melalui aproksimasi activity based costing. Salah satu cara mengurangi jumlah tarif adalah dengan hanya menggunakan aktivitas yang paling mahal dan menggunakan penggeraknya untuk membebankan biaya pada produk. Yang ketiga ada perbandingan dengan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Di sini sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk dengan mengakui bahwa biaya overhead banyak yang tetap, ternyata bervariasi secara proporsional dengan perubahan selain volume produksi.